Jangan lakukan 5 hal ini saat closing. Ketika Anda join BIS3i Network, ya, Anda dijelaskan ya bahwa 3i Network ini Anda bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus, yaitu insurance, investment, dan income. Nah, menarik nih ya, insurance buat masa tidak terduga, ya, investment buat masa depan, dan income untuk masa kini. Wow, ya, ini sebuah peluang yang luar biasa. Nah, kemudian Anda bergabung, ya, Anda pengen nih dapat income-nya untuk masa kini Anda. Ya, Anda pengen dapat duit, nggak perlu nunggu lama. Ya, 10 tahun, 20 tahun lagi, bulan ini Anda kerjakan, Anda bisa dapatkan bonusnya. Nah, Anda mulai nih jalankan BIS3i Network. Anda mulai tawarkan, ya, Anda bikin daftar nama, Anda mulai undang orang, Anda presentasi, ya, Anda follow up. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya ketika awal bergabung, ya, Anda tentu pengen closing, betul nggak? Anda pengen closing, pengen dapat bonus gitu kan ya, pengen punya tim, punya mitra yang berkembang pesat sehingga bis Anda berkembang. Bonus Anda juga akan lebih besar lagi. Nah, yang saya perhatikan ya ketika orang sudah mulai melakukan proses ya langkah-langkah kerja yang ada di 3i Network ini, langkah-langkah sederhana, ada 5 hal ya yang justru ini kontraproduktif ya. Ini justru menghambat Anda untuk closing. Ya, menghambat Anda untuk closing. Apa saja? Ya, 5 hal ini. Ya. Oke, jadi jangan Anda lakukan. Ya, jangan Anda lakukan saat closing ya. Karena ya malah orang nggak mau closing, orang nggak mau join. Oke, apa saja? Yang pertama ya, yang pertama adalah Anda menjelaskan terlalu panjang. Cukup yang ditanyakan saja. Ya, misalnya Anda presentasi ya, Anda presentasinya 2 jam gitu kan. Waduh, apalagi cuman one on one kayak gitu. Kasihan prospeknya gitu kan ya. Kasihan prospeknya kalau terlalu panjang ya. Apalagi Anda sudah presentasi, Anda follow up, Anda masih jelaskan panjang lebar. Ya, cukup yang ditanya saja. Ya. Anda betul memang harus jelaskan ya. Hal-hal yang penting mengenai 3i Network Anda perlu jelaskan ya. Bagaimana mengenai produknya ya, mengenai investasinya seperti apa, insurance-nya seperti apa, ya, income-nya seperti apa, Anda perlu jelaskan. Tetapi nggak perlu semua detail. Contoh ya, Anda jelaskan bonus level ya. Cara untuk menghitung bonus level itu kayak gini. Wah, Anda jelaskan detail banget ya. Jangan, nggak perlu ya. Cukup orang itu pengen tanya apa ya, Anda pancing, kemudian Anda jelaskan apa yang dia ingin ketahui. Ya, dari situ Anda masuk. Jadi jangan terlalu panjang lebar gitu kan, yang orang itu nggak interest, nggak tertarik dengan hal itu, tapi Anda berusaha masukkan ke dalam pikiran dia. Jangan, orang itu malah jadi mental gitu kan ya. Jadi malah nggak tertarik. Tuh ya, yang pertama. Jadi jangan terlalu panjang gitu kan. Ya, Anda butuh ya menjelaskan secara lengkap, tetapi nggak perlu terlalu panjang ya. Yang nggak relevan untuk orang itu saat ini, ya nggak usah, nggak ditanyakan, dia nggak pengen tahu, nggak perlu Anda jelaskan. Oke, kemudian itu yang pertama ya, menjelaskan terlalu panjang. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah closing sebelum presentasi ya. Closing sebelum presentasi. Nah, ini juga banyak dilakukan ya, terutama untuk orang-orang ya, prospeknya ini adalah orang yang dekat ya. Warm market, jadi dia udah kenal ya, dia udah prospek udah trust kepada dia kayak gitu, kemudian ya dia langsung gitu kan ya, langsung closingin orang itu tanpa dia presentasi, tanpa dijelaskan lebih lengkap kayak gitu. Ini 3i Network itu seperti apa, dia nggak jelaskan gitu loh ya. Tapi dia hantam, udah kamu join aja ya, ini bagus ya, cuman 350.000 tiap bulan kok ya, biaya pendaftaran cuma 50.000, sini mana duitnya ya, mana pendaftaran 50.000, 350, siapkan duit 400.000, gitu aja ya. Kemudian mungkin Anda senang gitu kan, yes, akhirnya bisa dapat elite, bisa dapat double elite. Tapi ya, kira-kira bulan depan orang itu masih lanjut nggak? Orang itu mau bayar premi nggak bulan berikutnya? Biasanya enggak. Ya, biasanya ya bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya udah nggak store lagi. Kenapa? Dia trust kepada Anda, dia percaya kepada Anda, tetapi
ya dia nggak paham mengenai 3i Network ini seperti apa, manfaat bagi dia apa, dia nggak paham. Ya, jadi ya akhirnya nggak lanjut kayak gitu. Kan sayang gitu ya. Sayang banget. Oke, ya. Jadi itu yang kedua ya. Closing tanpa presentasi ya, closing tanpa presentasi. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah berpikir Anda merugikan orang lain. Ya, berpikir bahwa Anda merugikan orang lain. Jadi banyak orang saya lihat juga ketika dia mengajak prospek bergabung di 3i Network, dia itu takut-takut gitu loh. Aduh, kalau dia join berarti dia keluar duit nih 50.000, keluar duit 350, 700 atau 1 juta kayak gitu. Ya. Jadi dia merasa itu merugikan orang lain. Ya, dan dia yang fokusnya kalau dia join saya dapat bonus elit nih 50.000 ya. Kayak gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Jadi Anda harus berpikir bahwa Anda itu mau memberikan manfaat pada orang lain. Bahwa ketika orang itu join ya, ketika orang itu join 3i Network ya, yang untung itu siapa? Ya, yang untung itu siapa? Jadi yang dapat insuransinya dia, ya, yang dapat investasinya untuk masa depan dia. Kemudian ketika jalankan bisnisnya, bonusnya buat siapa? Ya buat dia gitu loh. Jadi ya udah, Anda jangan berpikir bahwa Anda itu merugikan orang lain. Anda justru menguntungkan orang lain. Anda memberi peluang yang luar biasa kepada orang lain. Oke ya, jelas ya. Jadi berpikir merugikan orang lain, jangan. Anda itu di sini, Anda sebagai agent ya, sebagai agent, Anda itu ya membuat orang itu melek ya, melek secara finansial, melek secara keuangan ya. Orang itu punya perencanaan masa depan lebih baik lagi. Jadi jangan Anda berpikir merugikan orang lain. Justru Anda itu menyelamatkan masa depan orang lain loh, dengan mengajak orang bergabung di program 3i Network ini. Ya, jadi ketika Anda berpikirnya merugikan, orang itu ngerasain kok. Ya kerasa vibrasinya, getarannya gitu kan, kerasa. Ya, orang itu mau mengambil sesuatu dari dia. Tapi kalau Anda ya ingin memberi manfaat kepada orang lain, orang juga akan kerasa gitu loh. Ya, orang akan, oh iya benar. Ini sesuatu yang bermanfaat ya. Ini bisa mempersiapkan masa depan saya buat masa pensiun, untuk biaya pendidikan anak, umroh, dan lain sebagainya. Dan ada peluang income-nya ini luar biasa. Di tengah pandemi, di tengah, aduh ya gaji saya dipotong gitu kan, mungkin bisa bangkrut. Orang ada peluang ya, jadi orang tidak putus asa. Orang, iya bener nih, 3i Network bisa menyelamatkan hidup saya saat ini. Ini bisa menjadi solusi finansial bagi keluarga saya di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, yang jangan Anda lakukan. Ini begini, bertanya kepada prospek ya. Pertanyaannya gini, mau join nggak? Ini banyak juga dilakukan orang. Ya udah presentasi, ya udah deketin orang itu, kemudian ujung-ujungnya tanya gitu kan, mau join nggak? Kira-kira kalau prospek diberi pilihan, ya mau join atau enggak, ya dan tidak, ya diberi pilihan jawaban ya dan tidak. Kalau dia pilih enggak atau tidak, selesai Anda, benar nggak? Ya selesai Anda. Dia bilang enggak, ya sudah, Anda mau ngomong apa gitu kan? Nah, jadi terus gimana dong pertanyaannya yang benar? Ya, pertanyaannya Anda belajarlah orang-orang Anda ketika ditelepon, ditawarin kartu kredit ya, mungkin ditawarin orang di ya fast food atau apa, biasanya mereka apa? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang ukuran kecil atau ukuran yang besar? Dikasih pilihan ya dan ya. Jadi kita juga pakai teknik itu. Jadi kita asumsikan bahwa prospek itu tertarik untuk join 3i Network. Nah, jadi kita pertanyaannya beda, bukan kamu mau join atau enggak ya, tapi pertanyaannya misalnya ya, kan ada premi 3 pilihan tuh, 350, 700 atau 1 juta. Jadi Anda bisa tanya, bro, jadi kamu mau pilih yang 350 atau yang 700? Mau pilih yang 700 atau yang 1 juta? Nah kayak gitu ya. Atau pertanyaan lain lagi ya, Anda bisa kreatif lah bertanyanya. Misalnya gimana, mau join sendiri dulu atau sekaligus sama istrimu ya, atau
sekalian sama keluargamu. Nah, kayak gitu. Itu teknik yang sering saya lakukan juga dan itu berhasil gitu kan ya. Jadi pertanyaan Anda itu akan menentukan hasilnya. Kalau Anda tanya iya atau enggak, mungkin dia sebetulnya bukan menolak saat itu, tetapi dia masih ragu-ragu. Dia butuh informasi lebih banyak, tetapi ketika Anda bertanya mau join atau enggak, dia bilang enggak, ya sudah. Dia akan konsisten dengan pilihan jawabannya juga. Oh, saya udah bilang enggak, ya sudahlah. Padahal sebetulnya dia tertarik, cuman dia belum yakin gitu loh, butuh informasi lebih banyak. Oke ya, jadi jangan tanya kayak gitu. Ya, asumsikan aja orang itu tertarik join. Jadi tanya aja mau join 350 atau 700 ya, 700 atau 1 juta, mau join sendiri atau sekalian sama keluarga dan lain sebagainya ya. Anda bisa kreatif bertanyanya. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ya, ini Anda memaksa ya, Anda mengemis atau membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ini juga ya. Jadi jangan Anda maksa-maksa buat orang join 3i Network gitu loh. Tadi kan Anda udah paham bahwa ini keuntungannya bagi dia gitu loh. Ya, keuntungannya itu bagi dia yang luar biasa, bukan bagi Anda sebetulnya. Ya, keuntungan terbesarnya itu bagi dia. Jadi Anda perlu menggunakan cara yang lebih elegan. Gak usah maksa-maksa. Ya, apalagi misalnya Anda seorang atasan gitu kan ya. Seorang atasan, kemudian Anda paksa bawahan Anda. Ayo, kamu join 3i Network. Kalau nggak join, kamu saya pecat. Nah. Ya, Anda pakai power Anda. Kira-kira itu bisa diduplikasi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa diduplikasi. Mungkin karyawan Anda akan join gitu kan, terpaksa kayak gitu. Tapi itu nggak bisa diduplikasi dan itu nggak benar ya, dengan memaksa. Atau dengan cara mengemis ya, dengan cara mengemis. Please join dong ya, please. Aku udah cerita, udah presentasi ke banyak orang, belum ada yang join. Please, kamu orang pertama yang join ya, please. Tolong. Anda mohon-mohon supaya orang join. Aduh, janganlah ya. Ya, jadi ini bis luar biasa. Ini kesempatan, peluang yang besar yang bisa mengubah kehidupan orang gitu kan. Ya, orang itu kalau jalankan bis 3i Network berubah hidupnya, dia akan berterima kasih kepada Anda. Anda nggak perlu mengemis gitu kan ya, nggak perlu memohon-mohon. Ya, oke. Jadi jangan memaksa, jangan mengemis-ngemis, jangan membuat orang lain tidak nyaman. Tetapi tunjukkan bahwa ini adalah peluang besar untuk mengubah kehidupan dia, kehidupan keluarganya ya. Kalau dia pengen ya mengubah kehidupan yang sekarang mungkin dia tidak inginkan ya hidup yang biasa-biasa saja, dia pengen berubah ya, 3i Network adalah peluang yang luar biasa. Oke ya, sekarang Anda paham ya. Jadi jangan lakukan 5 hal ini ya, jangan lakukan 5 hal ini saat closing. Supaya apa? Closing Anda efektif ya, Anda bisa mendapatkan hasil yang besar. Jangan sampai Anda sudah activity Anda banyak, action Anda banyak, tetapi kok closingnya dikit. Karena Anda salah ya melakukan hal-hal ini saat closing. Oke, paham ya? Pasti bermanfaat. Silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.